Adik Rismon, langkahmu tepat. Saya berikan apresiasi. Saya melihat ada seorang provokasi. Siapa itu? Kami tidak akan melakukan RJ. Melebihi kepentingan daripada kliennya. Itu pernyataan Aka loh kalau nggak salah. Ya Aka. Dengan beredarnya buku itu, dia nggak penting. Kalau dia menganggap saya ini lawan dia, atau dia menganggap saya ini adalah seorang pengkhianat yang membawa Bang Egy atau segala macam, itu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi dia profesional. Dalam hal ini Rismon mengajukan RJ karena dia sadar bahwa yang dia lakukan dengan keyakinan 11.000 triliun itu salah. Karena kan dia minta maaf lewat RJ. Iya, bisa saja. Kan kita tidak hina ketika kita minta maaf. Rismon dengan Pak Jokowi tidak ada persoalan dendam-dendam. Karena dia bukan orang yang pernah bermitra seperti Roy Suryo. Kita melihat Roy Suryo ini mungkin ada dendam pribadinya. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke spesial interview dan ini syuting paling effort sepanjang sejarah spesial interview. Kita syuting 1:30 malam. Karena ada tamu spesial yang kita tunggu dengan informasi yang update, informasi terpanas hari ini tentang Rismon Sianipar, salah satu tersangka kasus pencemaran nama baik Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi ada di sini. Bu Elida Neti, selamat tengah malam Bu. Senyum-senyum. Bu, hari ini heboh ini dunia pemberitaan di tengah pemberitaan tentang Israel, Iran, Israel, Amerika ini tiba-tiba kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu seperti bom, duar. Rismon Sianipar dikabarkan, bukan dikabarkan, itu udah dipastikan sama pihak kepolisian Polda Metro Jaya tadi, Kombes Imanuddin ya, mengatakan bahwa memang salah satu tersangka itu Rismon Sianipar itu mengajukan RJ. Apa pandangan Ibu tentang ini? Kalau saya dalam hal ini secara pribadi mensupport. Mensupport? Iya, karena maksudnya Ibu yang selama ini mensupport Rismon untuk RJ atau gimana? Jangan senyum-senyum aja Bu, jawab Bu. Jadi begini, kan kita udah menyampaikan beberapa statement yang lalu bahwa yang tahu diri kita tuh kita. Ya kan? Terus setelah apa yang kita lakukan, sejauh mana kita berjalan dan berjuang, kita harus flashback. Kita harus introspeksi. Apa yang kita lakukan ini untuk apa? Manfaatnya apa? Apakah kita mendapat nilai plus atau minus? Dalam hal ini tentang perkara pencemaran nama baik ini yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, saya melihatnya kan di luar konteks ijazah itu sendiri. Sudah melampaui dari batas. Di beberapa statement saya selalu menyampaikan, emangnya kalian kompak? Emangnya kalian bisa bersama di dalam? Solid. Emangnya kalian satu penderitaan keluarganya? Kan tidak. Nanti terjadi apabila terjadi penahanan, kan di penjara itu kan nggak bisa bersama. Terus penderitaan keluarga kita masing-masing kan berbeda. Nah, di sini kan kalau di dalam tahap 2 ini, saya lihat Rismon ini orangnya fight, cuman dia terlalu polos. Gimana maksudnya? Dia tidak paham dengan politik. Sementara Roy Suryo ini pemain politik. Dia menganggap selama ini dia menarasikan semua itu karena dia merasa sudah ahli. Karena pernah diminta dulu. Diminta dulu kan atas jabatannya sebagai menteri. Bukan sebagai skillnya. Kalau skillnya kan
arus linear itu kan dia di rumah sakit. Ya, Di karena rumah sakit umum kayak dia, pegawai rumah Iya. sakit kayak. Jadi kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat. Jadi jangan kita itu merasa mampu untuk sebuah perkara karena kita diagungkan oleh seorang atau kelompok, kita udah menganggap diri kita siapa gitu. Sehingga kita meremehkan orang, merendahkan orang, bahkan menghina orang gitu. Inilah yang terjadi di antara klaster 2. Klaster 2 ini kita melihat selama ini mereka 3 serangkai. Oh, 3 serangkai Ya, mereka. Oke. mereka ini 3 serangkai. Namun tentu pasti ada pendapat atau pemahaman yang berbeda. Sekompak apapun kita, jangankan kompak, kita adik kakak dilahirkan yang sama, bapaknya itu juga bibitnya, Ya. kita dilahirkan oleh rahim yang sama, kita nggak bisa bersama untuk sepakat kalau tidak ada kesepakatan itu sendiri. Jadi mereka tidak bersepakat. Tentu ada hal yang pasti ada yang tidak cocok atau tidak tepat atau berseberangan. Misalnya kalau yang Ibu baca bagian mana mereka tidak bersepakat itu? Saya lihat begini, mereka ini kan muncul baru setahun ini. Perkara ini kan sudah lama. Mereka muncul ujuk-ujuk langsung memastikan ini ijazah palsu tanpa ada melalui tahapan-tahapan seperti apa. Oke. Bahkan 99,9% mendahului keputusan dari hakim pengadilan, bahkan melalui keputusan Allah. Dia seolah-olah lebih ini gitu. Nah, di dalam hal ini masing-masing kita melihat gestur. Dalam penampilan memberikan statement, arogansinya seperti apa. Semua punya nilai yang berbeda. Tapi bukannya sama aja, Rismond bahkan mengatakan 11 triliun itu palsu. Itu kan pendapat. Iya. Ya, dia berpendapat dengan menganalisa alatnya, bahannya itu yang kurang tepat. Kita kan harusnya materinya itu yang valid. Iya. Kan dia tidak menemukan materi valid. Masa materi yang tidak pasti, yang tidak asli, yang tidak sah, yang tidak valid, itu yang diproses menurut pendapat mereka. Itu kan nggak. Tapi kan dari awal kelihatannya Rismond juga melakukan penelitian atas objek yang bukan objek primer kalau kata peneliti, objek sekunder karena fotokopi kan. Ya. Dia kan dengan sadar, dengan tahu dan mau melakukan itu, Bu. Nah, inilah kesilapan mereka semuanya. Nah, kalau mereka menyadari itu lebih bagus. Jadi sekarang Rismond sadar bahwa yang dia lakukan waktu itu salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Kenapa nggak bilang salah aja? Ya. Harus kurang tepat. Karena kalau saya menyalahkan itu saya tidak memahami apa yang dimaksud dengan pendapat dia. Kalau pendapat itu apa yang dimaksud seseorang itu, kita tidak bisa memaknai gitu. Itu maksud orang ya. Kecuali ada pendapat yang bisa kita berikan juga dengan pendapat kita. Ya, betul. Nah, adu pendapat boleh, tapi maksud saya begini nggak bisa terbantahkan. Karena yang dikatakan maksud bahkan tidak bernilai hukum. Oke, jadi menurut Bu Eli apa yang mereka lakukan itu kurang tepat. Ya, kalau yang mereka lakukan bersama-sama itu kurang tepat. Kalau saya salahkan tentu saya punya harus bahan perbandingan. Nah, saya tidak punya ilmu sejauh itu. Cuman walaupun kita tidak punya ilmu, kita boleh dong menilai. Nah, kepatutan, kepantasan dan tidak elok gitu ya. Ada hal yang tidak elok. Yang tidak elok mereka umbar di media dengan caci maki, dengan kepastian memberikan ujaran kebencian. Dan seperti adu dombanya ada gitu. Bernilai. Siapa yang mengadu domba itu? Ya mereka? Kan? Mereka, cara statement itu gitu. Dan seolah-olah mereka sudah benar gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini Bu. Tadi kan, sekarang kan Rismond mengajukan RJ.
itu dia lakukan, kan nanti jangan sampai dibilang lagi ini politik adu dombanya Solo dari Pak Jokowi, seperti pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan ketika Bang Egy dan DHL mendapat RJ dan SP3 ya kan. Adu domba Solo, Kuhap Solo ya kan. Kan Pak Jokowi dalam kasus, kalau dari laporannya kan Pak Jokowi harusnya korban, dituduh-tuduh seperti itu kan. Nah tiba-tiba sekarang Rismon mengajukan RJ. Yang Ibu lihat ini kesadaran Rismon atau lagi-lagi ada tuduhan misalnya, oh ini pergerakan Solo ini, orang-orang Pak Jokowi ini yang menghasut Rismon, mempengaruhi Rismon. Menurut Ibu ini real kesadaran Rismon dan lawyernya atau ada faktor X? Kalau saya melihat ini adalah keinginan dari mereka. Kenapa? Tidak ada paksaan. Keinginan dari Rismon. Dari Rismon dan pengacaranya. Didukung pengacaranya. Ya, kita kan menyampaikan seperti ini. Cari pengacara itu jangan yang pandai ngomong doang. Nah, kalau kita lihat Pak Jamada Girsang ini orangnya punya intelektual dan elegan. Lihatlah cara bicaranya. Dia juga negosiator seperti Ibu. Dan dia adalah seorang mediator. Mediator. Ya. Nah, tentu dia lebih juga memahami. Dan setelah ditelaah dan diteliti, dipahami, tentu pasti ada kekeliruan. Dan Rismon sadari kekeliruannya nah, itu. Nah, tentu kita sebagai advokat yang mendampingi klien kita, kita tentu berupaya memberikan edukasi dan pemahaman hukum. Ini kita sudah di luar konteks. Nggak ada proporsionalnya lagi tentang ijazah. Ijazah, pembahasan ijazahnya secuil. Penghinaan dan mencaci maki dan merasa sok jagonya yang banyak. Berarti kesadaran itu karena banyak statement yang menjurus kepada penghinaan dan pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan karena Rismon merasa bahwa pernyataan mereka di awal bahwa ijazah Pak Jokowi itu 11.000 triliun % palsu, itu salah. Saya tidak bisa menyatakan salah. Kalau saya, bisa saja orang bilang 1 juta triliun. Berdasarkan analisa dia, kita nggak bisa nyalain. Tapi barang yang yang dilakukannya itu, apakah itu milik Pak Jokowi? Apakah itu sesuai dengan barang bukti yang asli? Berarti Rismon sadari itu sekarang. Yang penelitian yang mereka lakukan itu berkemungkinan salah sumber lah istilahnya. Iya, gitu ya. Salah narasi, salah mungkin alat bukti, alat yang ditelitinya itu bukan alat yang benar gitu. Nah, kita kan melihat nih yang selalu dipampangkan oleh Roy Suryo itu. Ini entah 3 lembar, entah 5 lembar. Itu keabsahan yang lembaran demi lembaran itu mereka dapat dari mana? Itu nggak boleh. Dia pamerkan fotokopi itu nggak boleh, itu melanggar hukum. Dia dapat dari mana? Ya kan? Akses, karena itu termasuk legal akses. Data pribadi ya. Data pribadi. Nah, data pribadi, lah dia pejabat publik. Pejabat publik kan tidak harus dipulgarkan, diumbar dokumennya. Kalau diusut data publik itu, pejabat publik diusut datanya sih sah saja. Hartanya juga diusut juga sah. Tapi kan tidak harus diumbar. Oh dia hartanya, dia punya mobil, 5. Apakah kita sorot mobilnya itu? Kadang-kadang mungkin dia punya waris. Dan itu ada lembaga yang berhak ya? Ada lembaga yang berhak. OJK. Ya, terus dokumen negara kan? Kan banyak hal tempat kita memberikan perbandingan-perbandingan itu. Jangan kita telan mentah-mentah. Pertanyaan saya selanjutnya. Tadi Ibu bilang Rismon ini polos, nggak ngerti politik. Sementara Roy itu orang politik. Apakah ini berarti selama ini Rismon dijerumuskan Roy? Atau Roy lah yang menggiring Rismon masuk ke persoalan yang belakangan disebut ini perkara politis memang. Bukan soal ijazah semata, tapi ada kekuatan politik yang memainkan ini. Apakah
Dengan ibu mengatakan Rismond ini polos, dia nggak ngerti politik, walaupun saya nggak percaya karena dia udah tua. Kalau nggak ngerti politik sih keterlaluan, apalagi dia doktor, ya kan? Katanya doktor, walaupun belakangan ijazahnya juga dipersoalkan. Jadi siapa mempengaruhi siapa atau memanfaatkan siapa atau memanipulasi siapa atau menggiring siapa di dalam 3 orang ini, Bu? Kalau Ibu bilang Rismond tuh polos, Roy itu kenapa saya bilang mahir polos? politik. Kenapa saya bilang polos? Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan narasi dia sendiri. Sementara tidak ada ini. Kalau dan dia tidak pernah main dengan politik. Dia menganggap apa yang dilakukannya itu menurut narasi dia itu kebenaran. Nah, saya kan pernah menyatakan ini politik tingkat dewa, ya kan? Nah, kalau ini tidak ada unsur politiknya, mungkin dari awal perkara ini nggak naik. Kenapa? Pak Jokowi punya ijazah kok. Apakah Pak Jokowi harus memperlihatkan? Bisa saja Pak Jokowi melakukan adu nyali. Hah? Sejauh mana kepentingan mereka dan sejauh mana perhatian orang terhadap saya, kan bisa begitu. Ini kan boleh saja saya berpendapat. Karena saya juga tidak tim dengan Pak Jokowi. Gitu. Pak Jokowi, tidak juga dengan Roy kan? Begitu juga dengan Roy. Saya bukan orangnya Roy, saya bukannya orangnya Pak Jokowi. Saya adalah seorang pengacara yang berdiri sendiri. Tapi tahu dengan banyak membela tentang kliennya. Roy CS dan Rismond. Kata Ibu di belakang ini. Jadi gini, RJ, saya terlalu tahu banyak itu kan kita sering menonton. Mereka kan ibarat kata mereka kan vulgar. Apapun yang mereka dapat, mereka sampaikan. Ibarat kata mereka nggak punya simpanan peluru. Jadi orang udah tahu. Ibarat kata saya mau ke Grogol lewat PIM. Musuh saya udah tahu lewat PIM nanti di depan sebelum masuk underpass PIM kita buang aja itu paku-paku biar diserah. Kan bisa saja. Bisa. Nah ini yang terjadi. Mereka apa yang didapat mereka bangga di media. Merasa mereka itu adalah pahlawan. Tahu banyak. Tokoh nasional. Mengungkap tabir. Ya mengungkap tabir. Paham nggak dia apa yang dikatakan tabir? Kayaknya ada pembunuhan baru mengungkap tabir. Jadi kadang-kadang jasa depan mata apa yang mau diungkap tabirnya? Tabir apa? Dan kadang-kadang mereka itu ngomong tabir gelap. Seperti yang lagu dulu Hinggam itu kali ya Bu ya. Seperti judul lagu ya. Iya. Nah dalam hal ini yang kita berpikir sedikit lucu. Mereka dengan bangga tampil di TV-TV. Dengan seolah-olah mereka itu adalah segalanya. Apa yang disampaikan itulah kebenaran. Orang yang ngomong dengan intonasinya, dengan gayanya, bawa alat, kamu nggak paham, kamu nggak paham, merendahkan orang, seolah dia yang benar. Nah di sini kan orang melihat psikisnya seperti apa. Jangan nanti dikira kita nuduh mereka punya sakit psikis lagi. Tapi yang penting ini Bu, tadi kata Ibu kan Rismond nggak paham politik. Saya nggak percaya karena pernyataan-pernyataan dia sampai ada omongan tentang memaksulkan Gibran. Sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh anak muda yang berpendidikan. Hei Gibran, ya kan? Sebentar lagi kamu bla bla bla. Itu setelah mereka menulis buku dan yang menulis buku Gibran Endgame itu Rismond namanya, ya kan? Artinya kan itu buku bermuatan politik karena mengarah ke pemakzulan Wapres Mas Gibran. Kalau sekarang Ibu bilang Rismond polos nggak ngerti politik, kayaknya nanti orang nggak ada yang percaya. Orang semua juga bahkan isu yang muncul ini kan orang menilai ini isu politik, bukan soal ijazah doang. Dengan hal-hal yang mereka buat. Dan terakhir buku yang ditulis Bu Tifa itu Otak Politik Jokowi. Itu kan jadi isu ini memang isu, benar kata Ibu, ijazahnya secuil, tapi bungkusannya itu loh banyak sekali. Udah lari dari dan konteks. Baunya bau politik. Iya. Gitu. Jadi begini, kenapa saya sampaikan Tifa dengan Rismond ini
adalah orang yang polos. Apa penelitian yang dia dapat dari ini, tolong diteliti, dia teliti, dia sampaikan. Dia nggak tahu dampak hukumnya dan politiknya di mana gitu. Terus, respon bagus kata seorang dan kelompok. Dari kelompok itu. Dari kelompok mana? Terus dia menganggap sudah bagus. Padahal emang gampang memazulkan Gibran. Saya bukan menjilat, saya bukan orangnya Gibran. Ya, saya adalah orang yang menolak Gibran menjadi Wapres. Tapi begitu terpilih? Begitu terpilih, begitulah kehendak Tuhan. Satu, yang kedua, disinilah politiknya gimana. Ketika persyaratan administrasi itu sudah clear, masalahnya di mana lagi? Putusan itu sudah dilakukan oleh MK bahwa Gibran sah secara administrasi. Kan nggak ada cacat administrasi. Rismon kalau tidak salah bersama Roy dan Tifa itu sempat singgung itu peraturan 90 itu Mahkamah Agung. Itu kan sudah dibahas. Kenapa sekarang udah berlalu? Nah itu yang mereka lakukan sampai mereka salah kaprah melakukan itu kepada MK. MK itu kan judicial review. Dan kita kecewa ya, sedih juga. Seorang hukum tata negara pakar hukum tata negara yang nggak paham memposisikan dirinya. Dia untuk hukum tata negara, dia sudah melakukan pelanggaran hukum tata negara itu sendiri di dalam proses hukum MK. Satu, yang kedua, dia juga berteriak, kita akan lakukan ini ke Mahkamah Internasional. Ya Allah, ini masalah apa? Hanya masalah ijazah yang diragukan oleh seseorang dan kelompok yang tidak pernah profesional fokus kepada persoalan ijazah. Ijazah adalah landasan secuil tapi hebohnya kemana-mana. Kok sampai ke Mahkamah Internasional? Ini orang provokasi merendahkan bangsa sendiri. Emang Indonesia tidak sanggup menyelesaikan perkara ini? Ini bahaya seperti ini. Jangan merasa bangga, sok jago. Gini-gini udah merasa gini. Bukan dia yang akan menderita, kliennya. Iya. Ya kan? Nah, seandainya kliennya di penjara 12 tahun, tua di penjara. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sakit, bisa saja kita meninggal di sana. Tinggal nama dengan yang tidak substansi pada diri kita sendiri. Perkaranya. Terus kalaupun kita sehat, apakah kita keluar dari penjara, kita ditunggu oleh jutaan umat dengan menyatakan pahlawan Indonesia. Selamat datang pahlawan. Enggak mungkin kan. Keluar kurus karena nggak makan. Keluar malah kurus karena nggak makan. Terus ya seperti lagu Kus Plus ya. Masuk gemuk, pulang tinggal tulang. Jadi dalam hal ini saya selalu menyampaikan kepada semua teman-teman saya yang dikatakan berenam itu ya. Saya sebenarnya dengan klaster 2 itu tidak begitu ini ya. Yang paling utama bagi saya adalah teman-teman saya, adik-adik saya, Rustam, Kurnia dan Rizal itu ya, Bang Rizal ya. Dari awal di mana-mana saya menyampaikan silahkan kita bermasalah. Punya keraguan apa, tapi fokus pada realnya. Berarti ya kan? Yang klaster 1 itu ada tanda-tanda mau RJ juga? Saya berani pasang badan untuk mereka. Tapi mereka mau gak? Nah, kalau mereka mau. Sampai sekarang saat ini belum ada keinginan untuk RJ? Nah, mereka sebenarnya saya melihat ada seorang provokasi. Siapa itu? Kami tidak akan melakukan RJ. Melebihi kepentingan daripada kliennya. Itu pernyataan Aka loh kalau nggak salah. Ya Aka ini luar biasa. Ahmad Kozinudin. Iya, dia kan kalau ini close, dia kan nggak dapat apa-apa. Dia kan nggak dapat pekerjaan lagi, nggak tampil-tampil lagi di TV, ya kan? Nah, jadi orang Aka ini pintar ngomong. Tapi apakah dia memberikan instrumen hukum dengan mengedukasi klien? Terus kalau berbicara itu harus seizin klien, berbicara itu harus di samping klien.
Tidak dia statement dari mana ke mana menyatakan dia adalah advokat. Nah ada satu yang ini, dia menyindir Bang Egy Sujana bahwa Bang Egy keliru melaporkan dia. Ya buktikan aja nanti di polisi, kan udah laporannya udah masuk, ntar lagi dipanggil kan. Ini kan undang-undang advokat. Ya. Tidak bisa digugat secara pidana dan perdata seorang advokat yang sedang bekerja membela kliennya baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Itu sudah baku. Imunitas lawyer hak ya. Imunitas lawyer. Tapi apakah dia Sedang membela klien? kebal hukum? Enggak. Oh tidak. Iya, setiap OC orang Kaligis yang melakukan dugaan sedang bersidang tindak ditangkap. pidana itu wajib. Sedang berperkara ditangkap. Iya. Kan tidak kebal hukum. Oke. Apakah Kozinudin kebal hukum? Oh tidak. Oh tidak. Apakah statement Kozinudin itu disetujui oleh kliennya? Atau dalam konteks membela klien? Statement Konteks begitu. membela klien, bukan mengabdiri. Atau Contohnya, menyerang klien orang. Contohnya pernah dia menyampaikan ketika dia menyampaikan bahwa kliennya adalah Rismond. Silahkan 100 tahun klien saya. Bukan dia. Kliennya diserahkan. Kliennya ini suruhnya 100 tahun di penjara. Gila nggak tuh? Iya. Oke Bu, sebelum nanti kita tentang Ahmad Kozinudin kita bahas lagi. Bukan untuk menjatuhkan AK ya, tapi untuk memberi pendidikan hukum ke pemirsa. Tapi satu lagi, kan tadi oke lah saya sepakat aja bahwa Rismond itu polos atau lugu soal politik. Tapi berarti ketika selama ini dia mengeluarkan statement-statement berbau politis, mengusulkan Gibran, Wapres juga punya ijazah dan lain-lain yang ujung-ujungnya terkesan mau menggoyang presiden, itu kan tindakan politis Ibu ya, pernyataan-pernyataan politis. Tindakan politis. Berarti itu adalah statement atau pernyataan-pernyataan titipan. Karena Rismond kan polos kalau politik. Jadi kalau dia menyatakan mengeluarkan pernyataan-pernyataan berbau politis, berarti pernyataan-pernyataan itu pernyataan titipan, gitu maksud Ibu ya? Yang saya maksud bukan begitu. Karena Rismond kan polos katanya kalau di dalam hal politik. Tapi banyak pernyataan dia yang kalau dicerna secara teliti itu berbau politis. Soal Gibran, soal dosa Jokowi, kesalahan Jokowi banyak bohongnya dan lain, itu kan pernyataan-pernyataan yang berbau politis karena pertama terkait orang yang sempat punya jabatan politis dan ada satu wapres kita masih punya jabatan politis. Kalau tadi Ibu bilang Rismond tuh masih polos, dia nggak paham politik, berarti pernyataan-pernyataan politisnya itu titipan orang gitu Bu? Pernyataan titipan atau gimana? Kalau saya nggak bisa sejauh itu berpikir. Boleh saja pendapat itu oleh para pihak pengamat politik ya, pengamat politik. Tapi maksud saya kepolosan ini dengan dia lihat dia akan mendapatkan sebuah apresiasi. Dia sedang menjadi jati diri. Kalau menurut pendapat saya boleh dong. Ya. Dia sedang mencari jati diri bahwa kepintaran dan analisa hukum ini akan disanjung. Dia akan mendapatkan sebuah appreciate yang luar biasa. Pengakuan bahwa yang dia digalinya ini benar. Terus dan menemukan persoalan ini dan berdampak hukum terhadap orang yang ditujunya. Itu kan polos. Kepolosannya. Ini analisa saya, boleh dong. Kenapa? Dia tidak memikirkan untuk kepentingan siapa. Kita tanya nih, untuk kepentingan siapa dia? Nggak ada kepentingan siapa-siapa. Terus ada yang modalin? Kita lihat tidak. Karena saya pernah beli bukunya. Ketika saya pernah bertemu dengan dia di satu studio di iNews. Terus kita dipertemukan oleh studio tersebut, dia menyampaikan, Bu Eli, Kak katanya, dia panggil kakak ke saya. Karena kalau dalam strukturnya, dulurnya, dia itu lahir dari rahim Lubis. Tentu masih ada hubungan keluarga. Kalau dalam Batak begitu. Marga ya. Marga ya. Nah, jadi dia bilang,
Kak belilah bukuku katanya. Siap, saya beli. Berapa? 9.000 berarti 100.000 satu buku. Dengan beredarnya buku itu, dia nggak penting. Kalau dia menganggap saya ini lawan dia, atau dia menganggap saya ini adalah seorang pengkhianat yang membawa Bang Egy atau segala macam, itu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi dia profesional. Saya melihat, belilah buku Kak. Saya sampaikan, ada yang mendukung kamu? Enggak. Ada yang memodal? Enggak. Terus kepentingan siapa? Enggak ada. Jadi itu yang saya sebut kepolosan. Karena dia juga tidak pernah kita lihat bermain dalam sebuah politik. Dia tidak orang partai, dia tidak pernah melakukan pencalekan, ya kan? Nah, terus dia murni melakukan penelitian sehingga dia menganggap bahwa persoalan ini dia terpanggil dengan dilihatnya, dia buka matanya, dia melihat ada sebuah yang harus ditelitinya, sebuah dokumen yang harus ditelitinya. Dia memainkan narasi kepintarannya dengan menganalisa tersebut. Wah, dia asik dengan itu. Langsung dia bilang 1.000 triliun ini palsu. Sementara dokumen yang diteliti itu palsu. Tentu palsu dia. Kenapa saya bilang palsu? Dari mana dia dapat? Terus karena saya lihat persi dokumen itu banyak. Apakah dipolitikkan mereka untuk memperbanyak dokumen dengan narasi yang lain? Maaf kepada Pak Roy Suryo, kita bisa bertanya. Ini dari mana ini versinya? Lu dapat banyak. Dari mana nih? Fotokopinya, fotokopi ini. Banyak. Mana tanda terima dokumen ini? Dari siapa lu dapat? Oh itu kalau bicara hukum seperti kalau bicara hukum seperti itu. Ada berita acara. Walaupun sebagai fotokopi yang akan diteliti itu. Harus ada legal standingnya. Coba kita pakai logika mereka ketika Bang Egy dan Bang BHL ke Solo. Ya kan? Harus ada permintaan maaf. Ya kan itu yang mereka bilang RJ itu cacat, SP3 itu cacat karena ada permintaan maaf. Nah ini sekarang Rismon mengajukan RJ, berarti harus minta maaf dong. Ya harus dijalankan prosesnya. Harus minta maaf. Ya, berarti orang yang minta maaf itu berarti dia harus ngakui dulu bahwa dia salah, ya kan? Ya. Kalau enggak hanya orang gila yang tiba-tiba minta maaf, enggak salah, ya kan? Ya. Berarti dalam hal ini Rismon mengajukan RJ karena dia sadar bahwa yang dia lakukan dengan keyakinan 11.000 triliun itu salah. Karena kan dia minta maaf lewat RJ. Iya, bisa saja. Kan kita tidak hina ketika kita minta maaf. Ya. Kadang-kadang orang yang minta maaf duluan itu lebih mulia di mata Allah. Dengan bahasa Bang Egy, kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ya. Berarti Rismon mengakui salah dan dia nggak mau bohong lagi bahwa yang dia lakukan kemarin itu 1.000 triliun, 11.000 triliun gitu ya. Dia ngaku dia salah, nggak mau bohong lagi nih. Kira kurang lebih begitu. Ya, Bu, ya? Bisa dikonotasikan begitu karena gini, yang dianalisa dan ditelitinya itu yang tidak jelas. Jadi mungkin itu kesalahan dia. Kalau dia dari awal memahami persoalan ini bahwa dia harus mendapatkan yang asli baru diteliti, mungkin tidak sejauh ini persoalannya. Iya. Nah, inilah kelalaian tadi. Itu jadi masalahnya. Orang kemudian bertanya, kenapa tunggu sejauh ini? Kan sebagai pakar itu dia mestinya tahu seminggu 2 bulan awal itu dia harus sudah tahu. Apakah karena berkas perkara itu sudah dilimpahkan kembali ke kejaksaan dan sebentar lagi akan disidangkan. Dan sementara mereka sejauh ini tidak punya banyak bukti yang meyakinkan penelitian mereka itu benar. Buktinya apa? Minta SP3 ya kan? Karena netizen lihat kalau lu benar, kenapa SP3? Jalan aja terus. Kalau tadi Ibu bilang Rismon tuh profesional. Seorang profesional tuh harus mempertanggungjawabkan penelitiannya. Tapi minta RJ. Berarti kan orang melihat nih ada ketakutan, ya kan? Nah, sementara informasi terakhir katanya
berkas perkara mereka itu sudah kembali diajukan ke kejaksaan. Begitu ya Bu? Ya boleh dikatakan begitu, tapi saya melihat kalau Rismond itu bukan merasa ketakutan, mungkin introspeksi. Setelah dipahami, kan saya selalu menyampaikan di statement manapun, tolong kalian rewind kembali. Ya. Semua statement-statement kalian. Apakah masuk pada substansi ijazah? Kan tidak. Lebih cenderung ke orang bilang DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian gitu. Itu dia. Oh, itu yang membuat itu yang sangat fatal. Oh, kenapa harus ijazahnya kan belum pasti itu benar apa tidak. Kok kami udah dibilang pencemaran nama baik? Berarti mereka tidak punya nalar. Yang disampaikan oleh Ozinuddin itu. Ijazahnya nggak ada. Kok kami dibilang pencemaran nama baik? Hadirkan ijazahnya dulu baru pencemaran nama baik. Nah, yang dibilang pencemaran nama baik itu bukan ijazah, bukan tuduhan ijazah itu. Tentang mulutnya tadi menghina. Ada yang bilang sampai dia menghina Pak Jokowi, kodok segala macam kan. Itu kan luar biasa. Coba bapakmu digituin, ya kita kan bukan apa-apa. Ya. Kalau saya kan kebohongan. Pernah saya lakukan itu kepada Pak Jokowi. Bapak ini bohong. Apa bohong? Mobil SMK. Ya. Tapi di situ ada peranan siapa? Ada Roy juga di situ. Ada Roy Suryo. Yang mengendorse kayaknya ya. Nah, terus yang membawa dari Solo ke tes Jakarta. engine ke Jakarta. Nah, apakah Roy Suryo ini tidak pernah berbohong? Kita lihat juga lah, maaf. Saya ini orang kampung, bukan orang kaya. Saya gaya aja yang ada. Tapi saya nggak punya apa-apa. Nggak seperti seorang Roy Suryo yang tadinya dari fotografer. Ya, fotografer, kemudian jadi menteri. Harusnya dia menyadari ketekunan dia itu membuahkan hasil yang baik. Tapi ketika dia sudah merasa seperti itu, dia lupa diri. Ya udah, kita jangan ngomong ke pribadi, nanti kita disomasi lagi. Tapi intinya gini Bu, tentang Rismond kita udah ngomong tadi kenapa dia, walaupun nanti dia tidak ngomong, tapi intinya kalau RJ itu kan ada minta maaf. Kalau orang minta maaf pasti merasa bersalah. Ya kan, salahnya di mana biar Rismond sama Tuhannya yang ngurus nanti sama Pak Jokowi ya kan. Tapi yang menarik adalah beda reaksi kelompok itu ketika Pak Egy Sujana dan Bang Egy Sujana dan DHL ke Solo. Ya kan. Narasinya luar biasa. Pengkhianat, pejuang jadi pengkhianat, pengecut lari dari medan perang. Ketika Rismond mengajukan RJ ini tadi saya lihat Roy biasa-biasa aja. Katanya biasalah dalam perjuangan itu ada yang mengundurkan diri. Ada apa ini? Kenapa waktu Bang Egy dan DHL narasinya luar biasa. Bang Egy itu pengkhianat, pembohong. Ya enggak, lari dari segala macam yang negatif, dibayar, nerima 100M, ada yang 200M, ada yang 200 juta, ada yang bilang setengah M, segala macam. Ketika Rismond biasa aja. Kenapa menurut Ibu? Nah, ketika kita mengajukan RJ itu, kita punya tahapan. Pertama, kita melakukan gelar perkara. Memaparkan kepada semua pihak yang hadir bahwa ini loh hasil penyidikan tentang Bang Egy. Jadi kemudian setelah itu langkah untuk RJ itu seperti apa? Ke Solo, minta maaf. Ada narasi hukum yang disampaikan oleh Bang Egy bahwa dia telah melukai dengan narasinya. Oke, bukan itu, maksud saya gini loh Bu. Waktu Bang Egy ke Solo dengan Bang DHL, itu Roy, Rismond, Tifa, Kurnia. Ya 6 orang lah. Yang udah tua itu siapa namanya? Yang udah Rizal. Terus siapa lagi yang berewokan itu? Rustam Effendi. Dan banyak lagi orang-orang itu termasuk Refli, Roy, dan itulah mengatakan Bang Gofur, pengkhianat, pengecut, pecundang, dibayar. Ketika Rismond
RJ kok nggak ada yang bilang begitu, nggak ada yang nyerang Rismon setidaknya dari grup itulah, mungkin karena masih baru. Tapi waktu itu kan begitu ada foto Bang Egy itu langsung Ini kenapa? Karena mereka setelah Bang Egy pergi tidak lagi sudah mendapat RJ, mereka semua gamang, patah arang. Karena kekuatan hukum itu sebenarnya sama Bang Egy. Tentu mereka mencari kambing hitam dan ketidakmampuan mereka untuk bersikap dan bertindak ke depannya seperti apa. Ibarat kata dia kehilangan pegangan. Dia mengkambing hitamkan Bang Egy. Yang mengkambing hitamkan Bang Egy dengan narasi-narasi yang merendahkan Bang Egy. Semua bawa nama Bang Egy. Apapun Egy. Sebenarnya mereka tuh tidak ada apa-apa tanpa Bang Egy. Nah, sementara Bang Egy sudah menganggap persoalan ini clear. Oke. Nah, kalau Rismon kenapa? Kan sama aja keluar dari barisan. Kalau Rismon keluar dalam barisan, karena dia juga sudah menilai dan melihat, dia membuat statement. Kan kita benar tidaknya kita nggak tahu. Di media itu kan ada pendapat yang bermasalah seperti gini. Reply Harun dengan Kozinudin katanya ada miss. Kemudian timbul lagi ada pendapat yang tidak sepakati oleh Rismon dengan Roy. Keluar lagi. Sini cikal bakalnya ketika Rismon mengetahui bahwa ini adalah dipolitisir untuk dia main bahwa dia kerjakan apa yang dilakukannya, ternyata ada politik dan yang dilakukannya ini adalah bagian dari politik. Ketika dia melihat bahwa ternyata yang saya narasikan, yang saya lakukan, yang saya teliti ini kepentingan politik orang lain. Siapa itu? Mungkin ini. Ini kesadaran dia. Ini kesadaran dia yang saya coba amati gitu. Ini untuk siapa saya lakukan ini? Dasarnya apa ini semua? Mungkin itu yang terjadi. Makanya boleh dong kita introspeksi diri. Terus kalau ada jalan ya keluar dari barisan. Nah, secepatnya keluar dari barisan. Jangan terlambat. Oke. Kan saya sampaikan, tolong pikirkan. Di setiap statement saya sampaikan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya. Hari ini saya memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pengacaranya Rismon. Bang Jamada Girsang. Yaitu Jamada Girsang ya. Karena memahami situasi kliennya. Terus dia memahami persoalan ini mungkin telah ditelaah, diteliti di segala macam, kemudian ada pemahaman. Dari pemahaman itulah terbitnya keinginan dia untuk RJ. Ini pendapat saya. Karena saya melakukan seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang mediator harus mengerti bagaimana memediasikan perkara itu. Memang iya, mediator itu nggak gampang. Kita harus ikut dalam ritme-ritme tersebut. Tapi dengan hal ini semoga RJ-nya dikabulkan oleh Pak Jokowi dan terjadi SP3. Ini harapan saya. Dan pro kontra terjadi itu harus kita hadapi. Kalau kita tidak ada yang pro yang kontra, tidak ada pro kontra, berarti kita tidak siapa-siapa. Orang yang tidak dianggap. Kalau ada yang gak suka, sah saja. Jangankan kita, Rasul aja banyak dibenci. Ini kalau kita berpedoman kepada sejarah Rasul ya. Nah, sekarang Rismon, dia masih bawahan saya. Jadi saya panggil adik, umur saya lebih tua. Ya, adik Rismon, langkahmu tepat. Saya berikan apresiasi. Mari kita berdoa. Semoga Pak Jokowi yang punya hati mau memberikan damai. Kedamaian itu, perdamaian silaturahmi itu lebih indah dari segalanya. Sempurna milik Allah. Dan ingat, kita yang tahu diri adalah kita. Resiko apa itu kita. Jangan merasa kita disanjung, diangkat-angkat, kemudian kita akan menjadi orang hebat. Bukan ini jalannya. Banyak cara lain yang harus kita lakukan untuk
kepentingan kita dan keluarga dan negara. Kenapa harus kita lakukan hal yang tidak ada tujuan, faedahnya buat kita, buat keluarga dan buat negara. Jadi kenapa saya berikan apresiasi? Karena ini langkah yang tinggal sedikit. Karena P21 akan muncul, itu pasti. Kalau mereka bilang, kayak si Gofur bilang bahwa kadaluarsa, dia belajar di mana? Yeah. Jadi kadang-kadang malu kita dengar mereka itu ngomongnya asal bunyi aja. Lebih baik dia menganggap kita seperti orang nggak bisa, nggak apa-apa. Saya nggak mau sok pintar gitu. Dari mana datangnya kadaluarsa? Ya, kemudian dia rendahkan kepolisian. Emang dia siapa? Kita harus saling menghormati karena kita setara dengan polisi, jaksa, dan hakim. Kita harus menghormati pendapat-pendapat hukum itu hak masing-masing. Karena berapa kali saya sampaikan satu pengacara 100 pendapat. Jadi tidak perlu diargumenkan hak orang berpendapat. Jika sesuai, jalankan, tidak sesuai, tinggalkan. Jadi jangan merasa kita bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Di sini saya sampaikan kepada Rismon. Kenapa apresiasi? Kalaulah ini terjadi, ini luar biasa. Keyakinan Rismon itu kita juga tidak bisa menafikan. Kita nggak mau juga harga dirinya jatuh. Karena ini manusia itu, harga diri itu harga mati. Kita nggak mau. Kenapa? Kebenaran yang ditelitinya itu boleh dikatakan benar. Tapi dokumen yang diteliti itu nggak tepat, salah. Jadi sehingga menghasilkan hal yang salah juga. Nah ini mungkin yang harus disadari. Artinya tugas dia sebagai peneliti boleh aja meneliti, tapi harus lihat dong objeknya. Itu. Nah terakhir nih Bu, orang bilang sekarang Rismon itu luput dari lubang kalajengking masuk lubang kobra. Karena apa? Karena ada laporan yang justru lebih serius dari persoalan tuduhan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang mereka narasikan itu adalah bahwa ada laporan yang mengatakan Rismon itu juga memalsukan ijazah, bahkan membuat surat keterangan kematian, membohongi universitasnya demi menghindari bayar denda beasiswa yang dia pakai itu. Itu menurut banyak orang itu tuduhan yang jauh lebih serius. Ancaman hukumannya juga lebih serius. Nah, apakah orang kemudian benar gak RJ ini hanya untuk mengurangi hukuman aja nanti? Karena walaupun di kasus Pak Jokowi, laporan Pak Jokowi dia selamat lewat RJ, tapi laporan teman-teman YouTuber Nusantara juga kan lumayan mengancam Rismon. Menurut Ibu gimana? Jadi begini, apapun yang dilakukan Rismon, apakah dia memalsukan ijazah, apakah dia membuat keterangan palsu, itu nggak kapasitas kita untuk ikut campur. Dia bukan pejabat publik, nggak seharusnya itu terjadi. Namun kenapa terjadi? Karena dia melakukan hal yang sama. Karena dia merendahkan Pak Jokowi. Tentu orang yang dekat Pak Jokowi itu juga akan melihat. Lu aja begini, kok lu begini? Kan begitu. Ini mungkin pendapat saya, boleh dong. Ya, artinya kemarin kan saya tanya sama Billy, pelapornya. Kenapa? Apa kapasitas Adinda melaporkan? Karena masa keluarga saya bapak saya dilaporkan? Artinya kan seperti itu. Dia melaporkan Pak Jokowi karena dia adalah militansi. Tentu loh, saya laporkan juga loh. Boleh dong. Yeah. Nah itu nyangkutnya di situ. Kalau legal standingnya nggak ada untuk melaporkan Rismon, nggak punya legal standing. Karena itu kepentingannya pribadi. Jika dia mampu mengelabui, itu hak dia. Yang nuntut siapa? Ya Maguchi. Tapi karena dia mensucikan diri, menyatakan dia lulus,
dan menyatakan orang lain tidak lulus, tentu orang ngungkit lagi. Jadi itu dua persoalan yang harus kita telaah dengan baik, bahwa lu hina orang, padahal lu yang lebih hina. Ibarat kata maling teriak maling, kan artinya begitu. Boleh dong. Disinilah kalau saya melihat perkara Rismon lebih berat, lebih ini. Kalau mereka RJ tentu persoalan dia saya rasa di close. Kenapa? Dia nggak punya kepentingan permusuhan lagi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah memberikan kedamaian, udah selesai. Saya rasa ya, tentu itu yang Billy tentu nggak bisa berkutik. Kalau Pak Jokowi nggak usah, saya yang punya persoalan. Kenapa kalian ikut campur? Bisa dong. Jadi kan persoalan Rismon bukan persoalan Pak Jokowi. Persoalan soal dugaan tindak pidana tuh, memalsukan surat kematian dan lain-lain gitu. Ya kan tadi saya sampaikan, pemalsuan yang dilakukannya kalaupun benar, bukan hak kita untuk yang melapor. Yang mengadukan itu Yamaguchi. Yang melaporkan kan bukan Yamaguchi. Legal standing pelapornya. Yang melaporkan itu kan bukan Yamaguchi. Iya. Jadi kalau Yamaguchi yang laporkan baru masuk. Bisa. Sama dengan kejadian ini. Kalaulah UGM yang melaporkan, baru sah. Benar atau tidak, kalau UGM yang punya kampus menyatakan itu benar, kita mau ngomong apa? Iya, karena dia yang mengeluarkan produk itu. Dia yang mengeluarkan produk itu. Ketika kita memprint sesuatu surat, kertas, ada enggak kertas yang cacat? Ada kan? Jadi jangan merasa ada perbedaan dengan ijazah saya, ijazah Bapak enggak sama. Enggak asli. Enggak asli. Iya. Itu logika mereka selama ini. Nah, inilah yang mereka gegabah dalam melakukan penelitian, gegabah dalam memberikan sikap, gegabah memberikan sebuah keputusan dan statement, sehingga menggali lubang sendiri. Oke, dan sekarang masuk semua ke lubang itu. Iya, itu kan atas perbuatan mereka. Yes. Kalau mereka kemarin itu teliti, maaf, seperti yang dilakukan Bang Egy kan sudah kelar. Ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Bang Egy tidak pernah meng-up seperti kejadian ini. Ini kan keterlaluan. Maaf, benar pun kita. Kalau kita tidak sopan, tidak baik, tidak ini, kita tidak akan dilihat benar. Bukan kebenaran itu yang menjadi acuan. Etika dan moralnya yang menjadi acuan. Gesturnya yang dalam tampilan berbicara itu menjadi acuan. Hidup kita ini ketika kita buat salah, kita menyadari minta maaf, kita diam dan menunduk. Tadinya kita mau dicambuk, kita sudah melihat orang yang mengalah seperti itu, apakah kita harus tetap mencambuk mereka? Kan tidak. Nah, saya secara pribadi baru sekali ketemu Pak Jokowi dengan pertemuan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi pasti pemaaf dan bersikap untuk mudah-mudahan memberikan clue, merestui pihak kepolisian membuat menghentikan perkara dan RJ itu untuk Rismon diproses dengan benar dan baik. Kapan perlu secepatnya biar ada kepastian hukum terhadap Rismon dan perkara ini jalan dengan sebuah ketenangan. Mungkin itu bagi saya ya. Siap. Terus closing statement, tadi saya sudah sampaikan apresiasi kepada kedua orang ini. Mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik, membuat konstitusi lebih tertata dengan baik, dengan sikap dan perbuatan mereka yang menyadari kekeliruan mereka, kemudian dimaafkan oleh Pak Jokowi. Saya kira Rismon dengan Pak Jokowi tidak ada persoalan dendam-dendam, karena dia bukan orang yang pernah bermitra seperti Roy Suryo. Kita melihat Roy Suryo ini mungkin ada dendam pribadinya, karena dia kan dipecat jadi menteri. Iya, dipecat ya. Itu dia menteri zaman SBY.
kalau tidak salah. Menteri dalam Menpora SBY. kan zaman SBY. Jadi gak ada di zaman Pak Jokowi, walaupun dia promo-promo mobil MK itu, tapi gak dipercaya juga untuk jadi menteri. Mungkin Pak Jokowi sadar kali ya, oh kapasitasnya mungkin belum untuk standar Pak Jokowi. Kan setiap presiden ada standar ya Bu ya. Kalau waktu zaman Pak SBY mungkin Roy itu dianggap memenuhi standar, di zaman Pak Jokowi mungkin enggak. Orang kan presiden threshold aja kan di zaman Pak Jokowi kan 20% kan naik kan. Ya mungkin standar menterinya juga Roy tidak masuk standar Pak Jokowi mungkin ya, karena kan sudah effort dia bantu Pak Jokowi promosikan mobil MK, bawa dari Solo ke Jakarta, walaupun kemudian dia bilang ya kita mau maju tapi orangnya itu bohong gitu, kata dia ke Pak Jokowi. Ya, gitu. Mungkin kita ini kan seperti saya kenal sama Pak Vincent. Awalnya saya nggak senang sama Pak Vincent. Kemudian setelah kita melakukan pertemuan, wawancara, ternyata orangnya smooth, orangnya elegan dalam sebuah wawancara, memberikan pemahaman agar tidak lari dari konteks judul awal. Apa tujuan, informasi apa yang harus kita berikan. Jadi enggak neko-neko, terkontrol dengan narasi statement untuk judul apa yang harus kita lakukan. Terus dengan update apa, dengan persoalan apa gitu. Jadi tidak memperuncing persoalan gitu. Jadi sangat elegan, bukan apa-apa ya, sangat elegan dan memberikan warna baru dengan cara yang simpatik, sehingga Bang Egy Sujana dengan DHL senang diwawancarai di sini. Begitulah menimbulkan sebuah chemistry kekeluargaan, chemistry yang membuat perasaan orang merasa nyaman, bukan memancing persoalan ini runcing. Oke, terima kasih Bu Eli selalu meluangkan waktu untuk kita datang walaupun capek. Pemirsa, asal pemirsa tahu, kita wawancara Bu Eli ini setelah beliau tadi dari Polda. Kadang-kadang juga baru mendarat dari Riau. Beliau ini Sabtu Minggu selalu ke Riau ya, Bu ya. Walaupun baru mendarat dari Riau, tiba-tiba ada isu penting yang menurut kita perlu diklarifikasi dan Bu Eli narasumbernya, Bu Eli pasti datang. Kayak sekarang ini udah, nggak usah disebut jamnya, udah tengah malam pokoknya ya kan. Sebentar lagi sahur kali ya Bu. Terima Bagi kasih. Saya selalu siap untuk cumi-cumi yang luar biasa. Saya merasa terinspirasi memberikan edukasi dengan arahan-arahan dan motivasi dari seorang host lah atau pembawa acara yang luar biasa. Saya mau terbang. Jadi inilah seharusnya agar pemberi yang ingin menerima informasi itu tidak salah dan tidak gagal paham. Rismon, Jamada Girsang, langkahnya sudah tepat. Semoga diterima dan dapat berjalan dengan baik untuk SP3. Proses RJ berjalan, SP3 tentu akan terbit. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf. Siap. Terima kasih Bu Eli. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bu Eli. Mudah-mudahan semakin memberikan pencerahan terutama dalam hal menghadapi sebuah peristiwa atau persoalan hukum, supaya kita tidak salah langkah, dan bahwa dalam proses hukum itu proses yang panjang, dan ketika di tengah jalan ada orang yang menyadari kesalahannya, dan mumpung undang-undang kita, kitab undang-undang hukum pidana kita menyediakan ruang untuk melakukan atau menempuh jalur restoratif justice. Pakai saja, tidak usah malu-malu, tidak usah merasa gengsi. Setiap orang
bisa berbuat salah, tapi jangan sampai sudah berbuat salah lalu berjalan terus dalam kebohongan. Nah, itu yang berbahaya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari persoalan-persoalan yang membuat kita terseret dalam perkara hukum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen Bukan ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.